Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam acara SEP Semangat Energi Pagi MG Team di hari Rabu pagi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua yang hadir di sini. Dan semoga apa yang kita lakukan pagi ini menjadi tambahan catatan amal solih bagi kita semuanya. Semoga sholat dan salam terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan-jalannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Pagi ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi mengapa harus buka Halalmat. Tadi video yang saya putar di awal itu salah satu video yang saya buat untuk iklan bahwa saya adalah seorang owner Halalmat di HNI, sehingga memberikan info kepada orang lain untuk bisa belanja produk HNI di Halalmat kami. Jazakumullah khair. Saya sampaikan kepada yang sudah hadir pagi ini, kepada Bu Yiyin, Mbak Yiyin Surabaya. Yang pertama, Ibu leader kita, Ibu mentor kita, Bu Ani Istadiana, dan Ustadz Sucito yang senantiasa memberikan banyak ruang untuk kita belajar, untuk kita bertumbuh menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian Mbak Carina dari Samarinda, ya. Kemudian Ibu Kortina, Bu Diana Irawati, Sidoarjo, yang rajin sekali bikin tas dari bungkus-bungkus kopi. Saya pun kalau bikin kopi sekarang, saya simpan untuk saya hadiahkan ke Bu Diana Irawati nanti kalau sudah banyak. Mbak Hidayatunisa, mitra kami yang luar biasa semangatnya. Kemudian ada Bu Ina Purworejo, Bulik, yang menjadi pelanggan setia AC kami ya Bulik. Hampir tiap hari ke rumah. Kemudian Mbak Nurul, Pak Maulida, ada lagi Mbak Nuril, admin kami yang luar biasa, yang solih, cerdas, dan mandiri. Wajah Nurul Awali Fauziah Surabaya, Bu Ramiase, Bu Siti Haulah, kemudian ada Vivo ini ya, siapa Vivo ini? Alhamdulillah pagi ini saya ingin menyampaikan mengapa harus buka Halalmat. Dan ini yang saya sampaikan pagi ini, yang pertama saya tujukan untuk diri saya pribadi, mengingatkan mengapa sih harus buka Halalmat seperti itu ya. Bentar. Saya putarkan video lagi yang tadi. Yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara. Itu salah satu video yang saya gunakan untuk mengiklankan diri bahwa saya seorang owner Halalmat HNI. Pagi ini materi mengapa harus buka Halalmat. Kita kembali ke awal bahwa bisnis apa sih yang paling baik? Bisnis yang paling baik adalah bisnis yang membuat kita makin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan salah satu bisnis yang bisa mewakili itu adalah bisnis HNI. Di mana kita sebagai agen HNI tidak hanya sekedar memakai produknya, kemudian kita berusaha hijrah produk dari produk yang dulunya belum jelas kehalalannya kepada produk yang sudah jelas halal. Kemudian ownernya muslim yang salihah ya. Dan dengan kita
gabung berbisnis di HNI ini berharap kita semakin dekat dengan Allah dan Rasul-Nya. Kenapa? Karena di HNI ini tidak hanya kita berbisnis di dunia, tapi juga berbisnis hingga mengumpulkan bekal-bekal kita di akhirat kelak. Jadi di bisnis HNI ini, bisnisku adalah ibadahku. Jadi semuanya kita awali dengan bismillah, kita luruskan niatan kita bahwa di HNI ini adalah jalan juang kita untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita. Semua yang diawali dengan bismillah akan menjadi sebuah amal solih bagi kita. Begitu juga sebaliknya, kalau kita hanya ngalir aja tanpa kita awali dengan basmalah, maka tidak akan bernilai ibadah. Jadi rugi sekali. Bismillah kita niatkan, kita luruskan niat kita berbisnis di HNI ini adalah dalam rangka beribadah, dalam rangka meraih ridha Allah. Jadi kita sudah mendapatkan sehatnya dengan konsumsi produk HNI, kemudian kita mengajak orang lain hijrah produk juga, di mana orang lain saat memakai produk, kemudian mengetahui cara-caranya, bisa melakukan dengan contoh-contoh, bisa melakukan amalan-amalan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka insya Allah ibadah itu akan berketerusan. Dan saat kita mengajak orang lain untuk hijrah produk, kemudian berusaha menjalani hidup dengan cara hidup seperti yang dicontohkan Rasulullah, itu akan menjadi pasif amal bagi kita. Jadi kita tidak hanya di MLM itu mendapatkan pasif income, tapi juga mendapatkan pasif amal, di mana seseorang yang kita ajak, kemudian mereka melakukan amalan yang kita ajak itu, kita tidak melakukan ibadahnya, tapi mendapatkan pahala dari ibadah yang dilakukan oleh mitra-mitra kita atau orang yang kita ajak. Kemudian bagaimana kita mengajak hijrah produk, hijrah lifestyle ini? Kita ingatkan orang lain, kita ingatkan saudara kita, tetangga kita, siapapun yang kita ketemu, jangan tinggalkan yang baik demi yang menarik. Jadi yang baik di sini adalah produk-produk kayak ini adalah produk-produk yang baik ya, halal lagi toyib, dan toyib itu baik ya. Jadi tidak hanya baik produknya, baik bisnisnya, tapi juga menarik karena ada keuntungan yang kita dapatkan. Dapat sehatnya, dapat sunahnya, dapat bonusnya, dapat cashbacknya, seperti itu ya. Jadi halal mat 100% halal berkualitas. Kita ajak orang lain untuk hijrah. Ayo hijrah ke produk yang terjamin kehalalannya walaupun hanya dengan sekotak odol atau sebatang sabun gitu. Jadi kalau kita silaturahim ke rumah teman kita, ke rumah mitra kita, gitu. Kalau kita numpang ke kamar mandi, kita sambil tengok-tengok di kamar mandinya, benarkah beliau sudah memakai pasta gigi HNI, benarkah sudah ada sabun HNI di kamar mandinya gitu ya. Meskipun biar berhemat sabun propolis itu, sabun-sabun HNI itu biasanya saya potong jadi 4 karena kalau utuh satu itu kebesaran dan gampang lembek gitu ya. Untuk mandi, untuk gantinya facial wash, kalau nggak suka yang cair gitu ya, pakai sabun propolis itu. Anak-anak kami yang di pondok pun juga bawa bekal itu untuk membersihkan wajahnya. Jadi mengajak hijrah semua orang yang kita temui ke produk yang terjamin kehalalannya. Kita ingat sekali lagi bahwa bisnis HN ini bukan semata bisnis muslim, tetapi juga merupakan ladang amal karena bisa membawa banyak manfaat untuk umat. Jadi umat atau mitra kita yang sudah gabung, yang biasanya masih makan dengan tangan kiri, kita ajarkan, kita ajak untuk memulai hidup dengan cara hidup Nabi. Sebelum makan membaca basmalah, kemudian makan dengan tangan kanan, makan dan minum sambil duduk, dan lain-lainnya. Kenapa sih harus buka halal mat? Di HNI ini ada 6 poin ya. Jadi kenapa kita harus buka halal mat? Yang untungnya itu tidak hanya untung, tapi untung banget. Yang pertama yaitu investasi yang murah dan tanpa risiko. Untuk buka halal mat HNI, kita cukup untuk menyiapkan dana 5 juta sampai 7 juta. 10 juta pun juga boleh gitu ya. Jadi di mana 5 juta untuk saat ini tuh murah ya. Karena saya ketemu sama teman saya yang buka
warung bakso itu saya tanya gerobak baksonya aja harganya 7 juta. Itu gerobaknya belum ada isinya. Gerobak baksonya aja harganya 7 juta. Sedangkan di HNI ini hanya 5 juta kita sudah bisa buka halal mat. Dan niatan di awal kita adalah memudahkan orang lain untuk mendapatkan produk halal lagi toyib. Jadi saya awal gabung di HNI itu tahun bulan Mei tahun 2017. Waktu itu belum buka stokis karena belum punya uang gitu. Jadi sehari itu saya pergi pulaan ke bukan pulaan ya ngambilkan barang. Jadi prospek prospek orang, kemudian mereka gabung pesan barang itu saya tuh bolak-balik ke Halal Mart tuh sehari bisa 3 4 sampai 5 kali. Jadi pagi setelah ngantar anak sekolah ada yang pesen belanja ke Halal Mart, kemudian nanti jam 10 ada yang pesen lagi ke Halal Mart lagi, habis duhur ke sana lagi, kadang jam 2 nanti pas mau tutup ada Halal Mart di BMT di Sidoarjo itu tutupnya jam setengah 4, kadang jam 3 ke sana lagi gitu. Sampai mbaknya yang jaga tuh, Bu, sudah berapa kali ke sini seperti itu. Dan alhamdulillah kita tuh punya Allah yang maha kaya ya. Jadi kita mohon kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkan untuk bisa buka Halal Mart agar lebih mudah saat kita menyediakan produk yang dibutuhkan oleh mitra-mitra kita, orang-orang yang membutuhkan produk HNI. Akhirnya benar, Allah pun memudahkan untuk bisa buka Halal Mart belanja 5 juta waktu itu ke mentor saya, Mbak Eni ya, Eni Kusumawati. Waktu itu beliau stokis. Kemudian saya belanja banyak produk ke situ, tapi yang entry DC ya, Bu Anita. Tapi barangnya dibawakan oleh Bu Eni saat itu. Saya pikir saya keluarkan, saya punya etalase lama ya. Saya keluarkan etalase itu, saya pikir 5 juta itu produknya banyak. Ternyata waktu saya pajang, loh kok sebaris aja nggak penuh ya 5 juta itu. Karena madunya aja waktu itu namanya madu premi ya. Itu harganya 105 udah 500 gitu. Akhirnya karena saya malu kok isinya cuma dikit. Saya ambil lagi dari etalase itu barang-barang yang produk yang 5 juta itu saya taruh di kontainer bening kecil gitu. Dan ternyata memang produk 5 juta itu waktu datang itu hanya satu kardus aqua karena ada tips tua di dalamnya kan. Tips tua harganya mahal, harganya lumayan ya tapi produknya kecil. Dan alhamdulillah saat stokis itu bolak-balik pulaan juga. Dan saat itulah kita punya Allah yang maha kaya lagi, berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan itu bisa upgrade DC. Waktu itu dulu namanya PSD, Pusat Stokis Daerah. Akhirnya Allah mudahkan juga upgrade DC 20 juta waktu itu dan mulai bisa memajang di etalase. Itu pun selain produk yang berisi, produk-produk kosong yang setelah kita konsumsi itu kita pasang di etalase biar tampak banyak gitu. Dan alhamdulillah meskipun posisi DC omset per bulan itu di atas 50 juta. Akhirnya berdoa lagi, mohon kepada Allah. Jadi jangan lelah untuk berdoa karena Allah tidak pernah lelah untuk mengabulkan doa-doa kita. Alhamdulillah dimudahkan tahun berapa ya? 2019 nggak salah. Dimudahkan Allah untuk buka AC. Dan alhamdulillah sejak buka AC itu omset selalu di atas 100 juta. Padahal halal mat kami itu hanya di teras rumah gitu ya. Hanya di teras rumah ada 2 etalase dan 1 meja. Di atasnya ada 1 PC tanpa printer ya. Dan alhamdulillah sejak upgrade AC itu pelanggan semakin banyak. Akhirnya berusaha mencari admin dan Allah mudahkan. Admin itu rizki ya. Dan Allah mudahkan mendapatkan admin Mbak Nuril yang sekarang itu. Meskipun beliau alumni ITS ya. Kalau Mbak Nuril itu MIPA kimia, kalau Mbak Nufi teknik kimia ya. Sama-sama alumni ITS. Meskipun beliau alumni ITS tapi mau menerima gaji dari saya yang tidak sampai UMR Sidoarjo karena setahu saya UMR Sidoarjo itu 3.400.000 gitu ya. Dan alhamdulillah kita saling kerjasama. Saat itu Mbak Nuril yang membantu di AC kami, yang membantu mitra-mitra kami saat konsultasi dan melayani pelanggan-pelanggan kami. Kulik tuh hampir tiap hari ketemu sama Mbak Nuril gitu ya.
Jadi yang pertama itu investasi yang murah tanpa risiko, karena memang risikonya kecil banget. Produknya tidak gampang basi, produknya mudah dijual, seperti itu. Padahal kalau kita bisnis di yang lain ya, misalnya kita ambil franchise gitu, mungkin dapat gerobaknya sama produknya. Tapi ada risikonya kalau produknya nggak laku, gitu. Misalnya kebab gitu ya, itu kan bisa basi. Meskipun bisa disimpan di freezer, tapi kan ada expirednya juga. Jadi halal di sini tidak ada resiko atau resikonya minim sekali. Apalagi kalau mitra kami yang masih belum begitu pede dan membuka halal mat itu ada mitra kami di Blitar, dia seorang guru di SDIT Ibadur Rahman. Dari awal memang sudah bikin MOU ya. Pun nanti kalau barang saya nggak laku bisa tukar ya. Dan memang ada beberapa produk yang karena beliau tinggalnya di desa ya, itu tidak laku. Jadi sebelum expired beliau menyampaikan, Bu, produk yang ini nggak laku, saya tukar extra food boleh, karena di awal memang sudah bikin MOU seperti itu, boleh. Akhirnya beliau kirim produk itu ke Sidoarjo, Mbak Nuril juga kirim produk yang diminta, seharga produk yang dikirim ke kami itu ditukar dengan extra food yang memang laku keras waktu itu di Blitar Desa, di daerah mana sih? Ponggok atau mana gitu. Jadi risikonya kecil sekali. Kemudian yang kedua dapat produk 100% sesuai nilai investasi. Jadi kita belanja 5 juta, 7 juta setengah atau 10 juta pun boleh, itu semua dapat produk. Semua dapat produk yang kita bisa milih sendiri seperti itu ya. Jadi keuntungan yang ketiga, produk itu dapat dipilih sendiri. Kita mau 7,5 juta itu mau PGH aja, semuanya boleh, mau sabun kolagen aja boleh, karena anaknya minum susu kambing mau EGM aja boleh gitu. Jadi keuntungan yang ketiga itu produk dapat dipilih sendiri. Kemudian yang keempat, dapat free HSIS, HNI Sales Integrated System. Jadi kalau di bisnis yang lain ya, di franchise gitu, misalnya kita bikin minimarket, itu dapat namanya sistem in pen, apa istilahnya, kayak pos gitu ya, print of sales gitu, itu kita beli loh. Harganya sekitar 8 sampai 20 juta. Tapi alhamdulillah di hari ini HSIS-nya itu gratis dan gampang sekali. Kalau dulu kami melayani pelanggan-pelanggan, mitra-mitra kami itu pakai PC ya. Alhamdulillah sekarang hanya pakai HP aja bisa. Kemudian dulu kalau kita melayani pembeli itu mesti nulis dulu di nota yang double dua itu, yang lembar pertama kita kasihkan ke customer, kopiannya untuk ngentri. Tapi alhamdulillah sejak ada printer thermal itu jadi lebih hemat karena kertasnya murah banget. Kita hemat juga, nggak usah beli nota, hanya orang-orang tertentu yang minta kita sediakan ya nota itu. Jadi sekarang begitu ada yang beli itu langsung kita, Mbak Nuril tuh langsung entry pakai printer thermal itu. Jadi orangnya juga seneng karena belanjanya langsung di input dan notanya bisa langsung dikasihkan struknya itu. Jadi di HNI ini murah banget karena HSIS-nya gratis. Kemudian yang kelima, gratis pendampingan bisnis sepanjang hayat. Jadi begitu menjadi mitra HNI dan buka halal mat, itu ada pendampingan dari mentornya sepanjang hayat. Sepanjang hayat masih hidup ya, meskipun nggak, kita sudah meninggal pun ahli waris kita melanjutkan itu masih ada pendampingan. Sedangkan kalau di franchise-franchise yang di luaran itu kita hanya beli barang, tidak dapat coachingnya. Seperti itu ya. Jadi orang-orang yang buka franchise di luar itu mereka mencari lagi ilmu-ilmu atau pendampingan dari tempat lain yang berbayar. Dan alhamdulillah kalau di HNI ini gratis gitu ya. Jadi pendampingan bisnis itu sepanjang hayat. Bagaimana kita mengedukasi mitra-mitra kita, cara melayani pembeli. Jadi ada mitra kami itu bilang beralasan, wah sekarang ini halal matku nggak begitu laku karena dekat dengan BC misalnya seperti itu. Tapi ternyata ada beberapa pelanggan beliau yang lari ke kami itu, salah satu komplainnya, aku nggak belanja lagi di sana Mbak, soalnya kalau belanja lama banget, kita udah salam itu nggak keluar-keluar itu, yang di rumah itu nggak segera melayani gitu.
Itu juga perlu kita edukasi ke mitra-mitra kita. Kalau orang Jawa tuh Masya Allah ya, orang Jawa itu punya filsafat kalau ada tamu tuh yang pertama itu kukuh, kukuh tuh tergesa-gesa, tergopoh-gopoh untuk segera menyambutnya. Yang kedua tuh lungguh, jadi minimal meskipun kursi plastik, pelanggan tuh kita siapkan kursi untuk bisa duduk sehingga belanja dengan nyaman. Kemudian yang ketiga tuh suguh, berikan suguhan kalau ada. Kalau kita minimal ya air mineral lah, kan ada yang jauh gitu ya, rumahnya jauh mungkin haus gitu. Jadi orang Jawa tuh luar biasa ininya, mengajarkan etika kepada kita. Jadi pembeli itu pun kan juga tamu ya. Jadi barang siapa Rasul mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah ia memuliakan tamunya. Dan disitulah di awal-awal tuh kita buka 24 jam. Jadi kadang ada yang jam setengah 6 pagi sudah ngebel ting tong belanja, sampai ada yang setengah 9 malam. Akhirnya saat kita tidak di rumah, yang di rumah anak-anak tuh anak-anak pada komplain. Itu para ini pelanggan ibu tuh bisa baca nggak sih? Mereka bilang gitu karena di pagar sudah ada tulisan close. Jadi yang buka open close itu Mbak Nuril. Mbak Nuril begitu datang diputar open. Begitu Mbak Nuril pulang setengah 4 tuh ditulis tuh dibalik tulisannya close. Tapi ternyata pembeli itu nekat aja udah tahu pagar ditutup tulisannya close tetap aja ding dong bel gitu. Jadi kalau anak-anak komplain tuh sampai pokoknya kalau ibu nggak ada belnya tuh dicopot gitu. Jadi belnya tuh kan nancep stop kontak gitu ya. Itu kalau dicopot kan nggak bunyi karena mereka kadang pulang sekolah udah capek atau mungkin pas kuliah ada Zoom atau apa gitu merasa terganggu dengan pembelian datang. Jadi alhamdulillah sekarang itu Mbak Nuril bikin tulisan di pagar, kami hanya melayani pembelian dan pengambilan barang di jam buka toko. Nah dulu sering gitu dibikin gampang. Jadi Bu order ya ini. Terus Mbak Nuri bilang transfer ya Bu. Setelah transfer suaminya pulang kerja. Kadang jam setengah 9 malam. Kadang kita udah ngantuk. Jadi mau ngebawa pagar tuh masih ada yang belum ngambil barang gitu. Jadi kita berusaha profesional dengan pendampingan tadi. Jadi mitra-mitra kita juga kita edukasi sebagai owner Halalmat berusaha melayani pelanggan dengan sebaik mungkin. Jadi segera di entry gitu karena ada banyak juga komplain. Aku kalau belanja di sana loh 2 minggu belum di input gitu. Jadi dia nunggu-nunggu kok di AVO nggak nambah-nambah poinnya seperti itu. Kemudian yang keenam perluasan pasar mudah dan cepat. Jadi masya Allah ya dengan kita buka halal mat itu akan memudahkan kita meluaskan pasar kita karena apalagi kalau kita pasang di ini ya kita pasang di Google itu. Jadi kemarin tuh beberapa datang, tahu dari mana Pak? Dari Google gitu. Jadi ternyata Mbah Google tuh membawa manfaat juga ya ke kita gitu. Kemudian telepon, Bu ini alamatnya di mana ya Bu? Ini dari mana? Misalnya seperti itu. Dari Candi. Tahu dari mana? Dari Google. Akhirnya kita sarankan ke alamat mitra-mitra kita yang dekat dengan wilayah beliau. Atau juga kalau ada mitra kita tanya, alamat yang paling dekat di Jalan HR Muhammad di Surabaya di mana ya? Kadang kita pas repot nggak susah nyari gitu ya. Kita sarankan klik aja di Google Map, tulis alamat terdekat seperti itu. Itu akan memudahkan karena saat kita bilang ke oh di Bu Willy ada di Kedurus di mana seperti itu. Kadang mereka masih nyari-nyari juga. Jadi kita sampaikan ke mitra-mitra kita. Ketik aja halaman terdekat itu akan muncul di Google Map itu dan itu lebih memudahkan karena dekat. Tapi jangan lupa kita peseni ya. Jangan lupa kalau belanja yang pertama sebutkan nomor ID, yang kedua minta tolong di entry ke nomor ID itu, tiga minta nota pembelian, empat catat nomor telepon si halamat tersebut karena ada halamat yang nakal nggak amanah gitu. Jadi mitra kita udah belanja ternyata nggak di entry, kita lihat di akunnya aku udah belanja Bu di sini kok poin penjenengan 0 aja ya. Oh gitu ya Bu, karena mereka juga belum bisa buka AVO udah jadi berkali-kali juga belum bisa gitu ya. Jadi kita bantu dengan itu. Kita ingatkan mitra-mitra kita saat belanja 4 hal itu. Jadi kalau nggak di-input, kita bantu untuk memfollow up. Bu, mitra saya belanja notanya ini di halamat penjenengan kok belum di entry seperti itu gitu ya. Saya pun juga pernah ada adik di Madiun tuh beli hibis pembalut sama extra food gitu ya. Terus Bude aku udah belanja loh di sini karena dekat rumahnya di Joyo situ. Kok sampai 2 pekan itu belum belum di input, padahal MG Team juga. Akhirnya saya WA, mohon maaf,
adik ipar saya belanja kok belum diinput ya, notanya ini. Oh iya belum sempat gitu. Akhirnya sampai di akhir bulan tanggal 27 kalau nggak salah itu, saya WA lagi, Bu, mohon maaf kok belum diinput ya udah di akhir bulan. Oh iya ya mungkin besok. Ternyata baru di input di entry itu sekitar tanggal 28, baru belanjanya di awal bulan. Jadi berusahalah kita menjadi alamat yang amanah ya. Jadi berusaha di entry secepat mungkin gitu. Jadi perluasan pasar itu mudah dan cepat dengan kita buka halamat. Orang akan melihat dan apalagi kalau kita dapat promo-promo tuh ya. Jadi kayak banner seperti itu tuh akan mempercantik halamat kita meski hanya di teras gitu ya. Jadi teras saya itu karena dulu dapat bannernya tuh banyak yang harusnya jadi standing banner itu saya pasang di pagar karena yang awal sudah sobek-sobek yang kita bikin sendiri karena kena panas, kena hujan di luar ya. Kemudian tembok kita bisa kita pasang itu stiker itu yang line itu ya garis itu. Jadi Masya Allah ternyata buka halal di HNI itu keuntungannya banyak banget dan kalau kita luruskan di awal kita bahwa niatan kita buka halal saya dulu juga gitu. Jadi niatannya itu memudahkan urusan orang lain. Rasulullah mengajarkan barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Jadi seperti itu ya. Jadi kita berusaha membuka halal mat ini, berusaha profesional meskipun tempatnya sederhana, tapi kita berusaha amanah, melayani pelanggan dengan sebaik mungkin, dan berusaha agar pelanggan itu kembali ke kita dengan nyaman. Dulu sebelum pandemi, teras kami itu kita pasang 2 etalase, kemudian mejanya Mbak Nuril itu tarik ke ujung belakang sehingga tamu tuh sering kalau ini sambil curhat sambil konsultasi awalnya konsultasi kesehatan lama-lama konsultasi keluarga akhirnya curhat suaminya dan sebagainya itu jadi Mbak Nuril tuh sering nguping kalau ada yang curhat ke saya karena tempatnya ya cuma di teras itu gitu mereka tuh sambil kleset-klesetan karena memang Mbak Nuril tuh datang pertama tuh langsung ngepel ya jadi pelanggan kami itu waktu nulis di apa mas namanya Google itu yang ngasih bintang itu reviewnya tuh salah satunya halal mat yang nyaman karena kita kalau belanja sambil kelesetan gitu ya. Jadi emak-emak tuh kalau belanja tuh sambil berbaring sambil ini, terus ada kalau ada tamu bapak-bapak itu kita duduk karena malu gitu ya. Jadi kita bikin pelanggan kita itu senyaman mungkin gitu. Jadi saya pun berusaha kalau yang belanja itu mitra ya kalau pas masak apa gitu kita tawarin bu aku masak soto pacitan lo mau gitu kalau mau ya udah kita makan bareng gitu jadi pernah pas waktu itu hujan-hujan anak-anak minta waktu awal pandemi itu kan anak-anak di rumah semua ya daring gitu. Jadi waktu itu kok ada tepung terigu, ada wortel, ada cambah. Akhirnya kita bikin OT-OT. Ternyata ada pelanggan yang kehujanan belum bisa pulang karena nggak bawa jas hujan gitu. Kita kasih OT-OT hangat-hangat itu. Mungkin harganya murah ya. Makanan yang sehat tapi kurang toyib mungkin ya karena berminyak dan tepungnya banyak gitu. Tapi karena anak-anak saya Joko-Joko semego gitu ya. Jadi bikin OT-OT setengah kilo lebih itu ludes. Kita pelanggan-pelanggan ini kita bagi gitu. Mungkin hanya se kalau di Madiun namanya weji ya. Mungkin hanya jajan yang sederhana tapi pelanggan tamu kita itu seneng gitu. Jadi kita kita suguhi apa yang kita punya gitu. Jadi tadi ya kalau ada tamu segera kupuh, lungguh, suguh gitu. Jadi siapkan kita tergesa-gesa untuk membukanya, kita siapkan dingklek apa kursi plastik gitu ya. Saya punya dingklek kecil-kecil waktu anak-anak masih kecil-kecil tuh dari kayu jati. Kemudian saya cat sendiri merah kuning hijau kayak TK gitu kan. Dulu anak-anak saya kan kecil-kecil ini ya apa jaraknya hanya 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun seperti itu. Kemudian suguh apapun suguhan itu mesti hanya segelas air mineral. Dan itu saja keuntungan menjadi halal mat yang bisa kita dapatkan dan kita motivasi mitra-mitra kita untuk menjadi owner halal mat. Jadi libatkan Allah dalam segala keinginan kita dalam segala aktivitas kita karena Allah itu sesuai dengan pasangan hambanya. Kalau saat ini kita belum punya uang 5 juta atau 7,5 juta untuk buka halal mat, kuatkan ikhtiar langit. Malam tahajud nyuwun untuk bisa dimudahkan buka halal mat. Habis sholat duha juga gitu. Kalau pas puasa
saat berbuka berdoa seperti itu. Kemudian pada saat mau puasa atau nggak puasa pun ya di saat sebelum sahur itu kan waktu yang sangat mustajabah itu berdoa. Kuatkan doa maka Allah akan mudahkan mengabulkan doa-doa kita. Antara ada dan iqomat seperti itu. Jadi libatkan Allah dalam setiap aktivitas kita dan kita yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Karena keyakinan itu adalah sumber kekuatan yang membuat Allah malu untuk manakala tidak mengabulkan doa-doa kita. Jadi dengan buka halamat itu siapapun bisa membuka halamat ya. Yang pertama tadi mau itu mau berdoa, mau berikhtiar gitu ya. Jadi kita tes dulu sebelum kita buka halamat tuh kita omset per bulan tuh berapa gitu. Jadi alhamdulillah dulu tuh ya itu sebelum buka halamat karena sehari itu saya harus bolak-balik ke stokis itu bisa 2 sampai 4 kali sehari itu intak-intik birawiri gitu ya. Dan itu tidak tidak dekat ya. Jadi rumah saya ke rumah Bu Eni atau ke King Safira tempat stokis yang lain itu di atas 3 kilo. Mana Sidoarjo tuh cuacanya panas banget. Jadi kalau orang bilang kalau di Sidoarjo tuh hot potatoes gitu. Panas hot potatoes panas kentang-kentang itu ya. Jadi kalau di Sidoarjo tuh panasnya udah biasa. Buli kemarin juga cerita, kalau keluar naik motor itu loh, kalau nggak pakai sarung tangan itu belang banget tangan kita. Udah pakai sarung tangan aja kadang masih tampak belangnya ya Bulik ya. Jadi masa depan cerah setelah bisa menjadi pengusaha halal mat. Yakinlah Allah akan memudahkan. Jadi keyakinan kita itu taruhannya. Kalau kita nggak yakin ya gimana Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Gitu. Jadi siapapun bisa membuka halal mat HNI karena murah banget dan mudah banget. Jadi segera buka usaha, jadilah stokis HNI. Kita bebas beli produknya suka-suka dan ada fasilitas gratis ongkir gitu. Jadi banyak yang memberikan fasilitas gratis ongkir untuk yang mau buka stokis baik itu mitra atau bukan gitu. Tapi kalau jaraknya jauh ya kita ambil ini ya. Bisa diobrolkan mau minta bensin berapa gitu. Dan segera mulai. Jangan terlalu lama menahan jika hendak memulai. Segera tekan tombol start untuk segera memulai gitu. Jadi kalau memang pengen buka halamat, bikin celengan jangan bolak-balik diintip celengannya, nggak usah diintip, tahu-tahu dibuka gitu yakin sudah cukup untuk buka halamat 5 juta. Jadi Masya Allah pengalaman mitra kami sendiri ya, beliau itu jual jajan di sekolah suaminya tuh cleaning service di sekolah swasta di Sidoarjo. Beliau tiap hari kalau pagi itu bawa dagangan bikinan istrinya ya, ada es lilin, ada siomay dan sebagainya dan keuntungannya itu dimasukkan ke sebuah kotak dan ternyata setelah dibuka 5 juta lebih dan alhamdulillah waktu dia bilang, "Bu, aku mau buka halal mat." Masya Allah, barakallah gitu. Kita tidak menyangka ya beliau yang profesinya seperti itu tapi Masya Allah dengan ikhtiar berhemat, kemudian memohon kemudahan dari Allah. Karena semua kemudahan itu bukan dari kita ya, semua kemudahan itu dari Allah. Banyak orang yang punya duit pun, kalau belum dimudahkan Allah untuk buka halal pun juga nggak akan buka gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada benar itu datangnya dari Allah, dan apabila ada salah itu karena saya sebagai makhluk yang doif, yang saya sampaikan tadi, yang pertama saya mengingatkan diri saya pribadi sebagai owner halal juga, semoga kami bisa penyelenggara semuanya bisa menjadi owner-owner halal yang profesional, yang amanah, karena input belanja pembeli itu adalah amanah. Jadi bisnis ini tidak hanya bisnis dunia, tapi bisnis kita adalah bisnis dunia dan akhirat. Bisnis itu tidak hanya untung rugi, tapi bisnis itu adalah surga dan neraka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hari ini dilanjutkan dengan Bu Ani yang akan menyampaikan BBS Madiun. Bila taufiq walhidayah, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Ani. Mungkin ada tanya jawab dulu tentang halamat, Bu Didit. Oh, iya, monggo. Penasaran monggo barangkali kalau ada yang bertanya. Nggak ada nih, yang bertanya tentang halal mat. Sudah jelas semua kayaknya Bu Ani. Insya Allah, terima kasih. Ya.
Ke saya ya Bu Lilit. Ye, monggo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon izin menyapa Bapak Ibu semua dalam semangat terbaik di pagi hari ini. Alhamdulillah, SEP pagi hari ini bersama saya, Andi Istadiana, bersama Pak kami lagi safar Bu Lilit, ini insya Allah menuju Sidoarjo. Oh ya Allah, fi amanillah. Ya, amin amin ya Rabbal alamin. Teman-teman, rupanya suatu hal yang sangat luar biasa ketika kita bersama di HNI ya. Peluang S yang kelima itu di pagi hari ini, yaitu nikmat kebersamaan menjadi satu keluarga, satu rasa, satu harapan yang akan kita lalui bersama. Dan Masya Allah, materi yang disampaikan Bu Riri tadi, kalau kita cerna mulai dari awal sampai akhir, rasanya minim sekali ngomong tentang cuan gitu ya. Dengarkan dari pagi tadi, mulai dari awal sampai kesempatan terakhir slide yang Bu Riri paparkan. Sehingga ini yang membuat kita makin mencintai ya perjuangan ini, tidak hanya sekedar kita mengumpulkan cuan, meskipun itu ada efek samping yang akan kita dapatkan ketika kita mendalami bisnis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi yang penuh semangat ini, mana suaranya? Semangat energi pagi, pagi, Pagi. Semangat. Semangat. Semangat energi pagi. Pagi, semangat. Ya, meskipun banyak disambi, tapi Masya Allah tidak mengurangi fokus kita dalam majelis ilmu, tidak mengurangi semangat kita dalam berbagi kebaikan di pagi hari ini. Kita doakan dulu yang pagi hari ini hadir di kesempatan majelis pagi, yang belum menjadi owner Halal Mat, semoga Allah mudahkan menjadi owner Halal Mat di bulan September 2022. Amin, amin. Alamin. Yang sudah menjadi Halal Mat owner SC, semoga September ini upgrade menjadi owner DC, distributor center. Siapa nih yang belum DC? Silahkan dituliskan Bapak Ibu, karena memang semakin naik level, banyak peluang kesejahteraan, peluang amal yang bisa kita tebarkan. Dan Alhamdulillah pembicara pagi hari ini, Bunda Farida Agung, saya menyebut dengan sapaan akrab yaitu Bu Ririt gitu ya. Beliau adalah owner AC, Agensi Center. Semoga yang hari ini yang sudah ED belum mengambil jatah AC ya, belum mengambil jatah AC, semoga Allah kabulkan bisa AC di bulan September 2022. Kenapa harus AC? Karena AC adalah pemanasan Bapak Ibu semua untuk menjadi owner business center seperti kami ya. Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu, terima kasih atas sambutan baiknya di chat Zoom. Semoga Allah kabulkan niat baik Bapak Ibu untuk bisa upgrade agen stok. Pada kesempatan pagi hari ini mohon izin saya menyapa tentang BBS. Apa itu BBS? Big Bang spektakuler gitu ya. Big itu besar, bang itu ledakan gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, big itu sudah besar, meledak lagi ya. Meledak itu sudah besar, ditambah big lagi gitu ya. Jadi Masya Allah ya, sudah Big Bang spektakuler lagi. Bisa kita bayangkan ya, bisa kita bayangkan. HS yang jumlah peserta 1, 2, 3, 4 saja semangatnya luar biasa. Ini akan dipertemukan keseluruhan agen stok dengan jumlah minimal 1.000 orang. Ini sebuah sambutan yang luar biasa yang patut kita sambut ya, yang patut kita siapkan. Karena saya termasuk dari orang-orang yang mempersiapkan, itu adalah bagian yang sangat penting sebelum kita masuk di hari H gitu ya. Saya meyakini persiapan itu adalah 50% kesuksesan itu sudah kita ambil Bapak Ibu. Jadi hari ini meskipun nanti kita masih jauh datang Big Bang-nya, Big Bang spektakuler, Madiun itu 25 September. Tapi ngapain Bu Ani diomong hari ini? Karena persiapan itu jauh lebih penting Bapak Ibu ya.
persiapan itu jauh lebih penting. Untuk itu, yuk kita siapkan diri kita, semangat kita untuk bisa hadir dan menghadirkan mitra-mitra kita di Big Bang 25 September 2022 ya. Apa itu Big Bang gitu ya? Teknis-teknisnya bagaimana dan promo apa saja yang akan perusahaan kucurkan di agenda BBS Big Bang Spektakuler. Yang pertama, fasilitas yang sangat luar biasa adalah fasilitas majelis ilmu. Itu yang saya yakini, berguru majelis ilmu itu tidak ada negatifnya gitu ya, Masya Allah. Bahkan kalau kita hitung-hitung positifnya itu Masya Allah luar biasa gitu ya. Manfaatnya luar biasa, kita bertemu dengan orang-orang yang bergairah gitu ya. Dan Bapak Ibu, Big Bang Spektakuler 25 September 2002 di Hotel Aston, Masya Allah ya, kita ngomong hotel itu rasa-rasanya kesempatan yang luar biasa ya. Dapat ilmu saja itu sudah alhamdulillah gitu ya. Apalagi ilmunya kok didapat di hotel, yang hotel itu per pack itu 210.000, kita hanya kontribusi 30.000. Secara kita belum masuk hotel aja, kita sudah untung 180.000. Nah, mak-mak kan gitu ya. Belum masuk hotel aja kita sudah untung 180.000 loh. Jadi eman-eman kalau kita nggak hadir dan menghadirkan mitra-mitra. Apalagi tempatnya di Madiun. Kalau Bapak Ibu tidak ngambil kesempatan hadir dan menghadirkan mitra-mitra, nggak enak rasanya, ya nggak enak. Jadi ayo kita lingkari tanggalan kita persiapkan diri kita untuk bisa hadir di BBS 25 September. Oke, value yang pertama ketika kita ikut BBS, yang pertama kita dapat ilmu. Siapa pembicaranya? Biasanya ada yang statement begini, nggak penting Bu Ani siapa pembicaranya, yang penting apa yang disampaikan. Iya betul. Tapi ketika kita menghadiri BBS, ya, Masya Allah, kita bisa silaturahim, kita bisa bertemu dengan orang-orang yang menghantarkan kita untuk sukses di hari ini. Kita bisa bertemu dengan para mentor-mentor yang selama ini mungkin kita hanya bertemu dalam rangkaian doa. Siapa beliau? Insya Allah Bapak mentor kita semua, yaitu Ustadz Bagus Hernowo. Kalau tidak berhalangan hadir ya, karena memang aturan pembicara di Big Bang yang pertama adalah manajemen. Nah, nanti manajemen itu akan dibagi. Siapa yang di BBS Madiun, siapa di Jogja, siapa yang bertepatan di tanggal 25 karena ada 5 kota serentak. Yang pertama manajemen. Sehingga Bapak Ibu bisa mengikat hati, tidak hanya bertemu dalam rangkaian doa, tapi bertemu dengan langsung. Oh, Masya Allah, manajemen menyapa langsung loh di daerah gitu ya. Oh, Masya Allah, rasanya luar biasa. Yang kedua, siapa yang hadir? PLC, Presiden Leader Club. Yang ketiga, siapa yang hadir? ALC, Ambassador Leader Club. Yang keempat, siapa yang hadir? SLC, Star Leader Club. Kemungkinan yang hadir karena SLC-nya di dekat sini adalah Pak Sujito, jadi Pak Sujito. Nah, kok Bu Ani belum masuk? Ya, karena saya masih LC, Leader Club. Jadi, apa perbedaannya? Kalau LC seperti saya, Leader Club, itu bonus kalau yang dikumpulkan Bapak Ibu, 1 tahun itu memang hanya mungkin seputar belum sampai di angka 200 juta bonus saya. Jadi saya masih masuk LC. Tapi senang ya, kita ibu-ibu sudah 1 tahun dapat hampir 150 sampai 200 juta. Saya pikir sudah senang ya, alhamdulillah. Tapi insya Allah akan tiba saatnya kita pun juga sebagai SLC ya, Star Leader Club. Semoga MG Team segera ada yang masuk Khotijah menjadi SLC. Karena PLC aja sudah ada khotijahnya. Siapa? Bu Ratu Ira. Per bulan di atas 400. Masya Allah, senang ya Bapak Ibu. Secara kebermanfaatan tentunya lebih besar
PLC daripada LC seperti saya ya. Bayangkan, saya 1 tahun segitu, beliau 1 bulan dapat segitu. Masya Allah, luar biasa, keren banget gitu ya. Nah, ilmu ini yang luar biasa, motivasi yang luar biasa yang kita dapatkan dari para mentor. Kemudian yang kedua dapat promo apa? Dapat promo pembelian produk. 125.000 atau 120.000 bisa cukup hanya ditebus 100.000 dan berpoin Bapak Ibu. Makanya yang hari ini mitra-mitranya masih lirik-lirik marketplace yang tidak berpoin, yuk kita ajak untuk datang BBS. Selanjutnya ada promo aktivasi halal mat. Ada promo apa lagi ya? Ada promo banyak deh ya. Ada door prize ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini akan kami buka grup ya, WA grup preview BBS supaya nanti Bapak Ibu bisa membayangkan sebelum datang apa yang akan kita dapatkan di acara BBS. Ilmu keren apa yang akan kita unduh ketika kita ikut BBS. Bisa jadi memang di final sprint ini 4 bulan ini ya, momentum terbaik Bapak Ibu untuk sukses di HNI. Final sprint ini September, Oktober, November, Desember ini momentum yang pas Bapak Ibu untuk meraih loyal eksekutif direktur. Meskipun hari ini Bapak Ibu mungkin masih AB, masih manajer, masih SM, nggak masalah. Yang penting lulus LED bulan ini, dapat LED-nya, dapat motor Honda-nya, dapat promo factory tour-nya, dapat promo point reward 2.500.000. Pokoknya kalau yang LED di final sprint ini, Masya Allah, perusahaan itu ngasih sebanyak-banyaknya. September, Oktober, November, Desember. Waktu yang tepat Bapak Ibu untuk mewujudkan mimpi sukses bersama HNI. Saya tunggu di room preview BBS Mental Juara Tim September 2022. Terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.